Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Hari ini kita berjumpa lagi di PPG tahun 2023, masih yang sama itu Pai Lokakarya. Dan selanjutnya kita akan melihat tugas kita hari ini. Tugas yaitu di modul dulu perangkat dan media pembelajaran. Terus kita membuka modulnya dan menuju ke tugas. Tugas kita hari ini tentang LK7 yang berjudul merancang instrumen assessment. Alhamdulillah saya sudah menguploadnya dan masih 0%. Dan kita akan melihat detailnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang LK7, yaitu menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Dan di bawahnya ada lagi tentang LK7B, menyusun sebuah instrumen asesmen formatif yang sesuai dengan KKTP. Dan selanjutnya yang di bawah ada LK7C, menyusun sebuah instrumen asesmen sumatif yang sesuai dengan KKTP. Dan inilah penjelasan yang akan saya paparkan. Kita buka, lalu kita akan melihat LK7. Saya akan menjelaskan di sini sedikit, tidak semua saya menjelaskan, yaitu tentang menyusun kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dan KKTP. Dan modulnya yaitu perangkat pembelajaran LK7, 7A, 7B, dan 7C serta fase B kelas 4. Kebetulan di sini saya ngambil di kelas 4 dengan materi anak soleh sub materi salam. Dan rancangan KKTP-nya, terus deskripsi rancangan KKTP menggunakan deskripsi kriteria. Kebetulan saya ngambil di SD Negeri Air Tenang, itu tempat saya mengajar, dan bidang studinya agama kelas 4 bab 8 aku anak soleh. Tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama yaitu memahami makna dan menghormati berbakti kepada orang tua dan guru serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami makna kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah serta membiasakan diri menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami konsep peragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal sesama, mengenal norma yang ada di lingkungan sekitar dan lingkungan yang lebih luas. Percaya diri, mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Di sini ada deskripsi kriteria. Deskripsinya ada 4, yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan dalam penulisan dalam salam. Kalau di sini saya cuma mengambil satunya, tidak mengambil semua, yaitu kriterianya peserta didik menunjukkan kemampuan dalam penulisan salam dengan runtut dan benar, tidak memadai atau memadai. Kalau memadai berarti kita contoh yang di memadai, berarti anak itu sudah memahami. Dan di sini langsung saja saya ambilkan kesimpulannya, yaitu peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk ke kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki, istilahnya seperti remedial. Dan ada juga rancangan KKTP menggunakan rubrik, masih yang sama, yaitu SD Negeri Tenang, bidang studinya, tujuan pembelajarannya, dan seterusnya. Yang di bawah ada rubrik KKTP ini ada 4, yaitu
seperti baru berkembang, layak, cakap, mahir. Dan di sini sudah saya masukkan dalam aspek penilaian yang di atas tadi, saya masukkan ke bawahnya. Dalam aspek penilaian ada mahir, cakap, layak, dan baru berkembang. Contohnya seperti yang satu ini, memahami makna menghormati dan berbakti pada orang tua dan guru serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti anak ini termasuk ke dalam cakap. Dan yang di bawah itu kesimpulan, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Satu sudah tuntas. Yang di bawah terus kita lihat yang KKTP menggunakan interval nilai. Di sini ada 1, 2, 3. KKTP-nya dengan interval nilai 0 sampai 40 sebelum mencapai remedial di seluruh bagiannya, dan 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan saja. Misalnya dia ada soal 5, kalau nomor 1 yang salah berarti nomor 1-nya remedial, dan seterusnya 66 sampai 85 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial lagi. 80 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu pengayaan atau tantangan lebih lanjut lagi. Di sini seperti yang kita lihat ada yang sudah saya contreng, dan kesimpulan di bawahnya, bila peserta didik dapat mengerjakan soal dan mendapat nilai 66, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial. Dan yang termasuk LK7B, menyusun sebuah instrumen asesmen formatif yang sesuai dengan KKTP telah disusun sebelumnya, yaitu nama, bidang studi, tujuan pembelajaran, dan ada contoh KKTP-nya. KKTP ini termasuk juga kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP menggunakan rubrik keterangan, misalnya SL itu selalu, berarti sudah sangat baik. Sering berarti baik, sudah sering dilakukan. Dan KD kadang-kadang cukup. TP tidak perlu bimbingan. Dan teknik asesmen. Nah, di sini ada lagi tentang penilaian formatif. Di sini saya ngambil 2 penilaiannya, yaitu teknik penilaian mandiri. Contohnya seperti kita langsung menilai anak itu, berarti dari gurunya yang menilai anak tersebut. Yang keduanya tentang penilaian antar teman. Contohnya kita kasihkan rubrik ke anak, berarti anak itu yang menilai temannya. Misalnya si A menilai si B, si B menilai si C. Karena di sini artinya bukan guru saja yang menilai anaknya, tetapi temannya juga bisa menilai kawannya satu sama lain. Seterusnya LK7C, menyusun sebuah instrumen asesmen sumatif yang sesuai dengan KKTP yang telah disusun sebelumnya. Dan selanjutnya ini yang nampak di sini. Nah, terus instrumen asesmen rubrik penilaian, misalnya nama anak, nama murid, soal, jumlah, remedial, penganyaan. Di sini tidak saya tuliskan semua, mungkin saya tuliskan cuma beberapa contoh seperti Aditya Kadapi. Ada soal 5, dia yang betul berarti 4. Jumlah nilainya berarti 80 karena dikali 2. Kalau dia ini tidak perlu remedial, tapi perlu pengayaan untuk bisa menambah nilai lagi. Pengayaan boleh dilakukan pun tidak apa-apa. Ahmad Al-Hadi soalnya betul 2, berarti nilainya 40 dan dia ini perlu remedial untuk penambahan nilainya. Dan yang satu lagi di Aska nilai soal yang betul 3,
nilainya 60, berarti dia juga tidak perlu remedial. Dan yang selanjutnya rubrik penilaian sumatif, ada soal dan jumlah soal 10 dengan bobot nilai 2 dan seterusnya sampai ini dia skor nilai 20. Dalam satu soal itu berarti 20, kalau ada 5 soal berarti 100. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Dan pada tugas LK7 ini kita membuat rancangan tentang KKTP yang akan kita ajarkan pada proses pembelajaran pada tiap-tiap tujuan pembelajaran. Mungkin inilah bisa kita pelajari sama-sama dan tetap semangat terus belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.